Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik. Gimana perasaannya selama bulan Ramadan ini? Apa yang kalian sukai selama bulan Ramadan menurut kalian? Takjil. Dari takjil ya. MBG gratis. MBG gratis. Oh, dapat Zayat. Oh iya. Lalu setelah Ramadan ini Lebaran, apa yang kalian rasakan setelah bisa berkumpul dengan keluarga dan saudara-saudara? Karena lama gak ketemu terus dilayani dengan sangat baik. Oke, baik. Betul sekali. Karena di bulan yang baik ini, bulan yang kemenangan ini kan kita bisa saling memaafkan kan, betul sekali. Lalu sebelum itu Bapak di sini mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu di mana kita akan mempelajari pengertian dari pelayanan prima, lalu fungsi dan tujuan pelayanan prima tersebut, di mana diharapkan kalian semua bisa menjelaskan tentang teknik dasar pelayanan prima. Sebelum itu Bapak ingin bertanya, menurut kalian jika orang tua menyuruh kita, lalu bagaimana kita sebagai anak agar bisa orang tua kita merasakan puas dan senang? Bagaimana? Yang melakukan sesuai apa yang disuruh dan Betul. Lalu cepat gitu loh, maksudnya oh iya, betul sekali ya, harus cepat, lalu harus sesuai yang diinginkan, betul sekali Mbak. Baik, sesuai dengan apa yang kita akan pelajari hari ini, yaitu pelayanan prima. Materi yang Bapak sampaikan berupa yang tadi seperti pengertian, fungsi, dan tujuan. Oh ya, sebelum itu Bapak ingin mengetahui seberapa kalian ketahui tentang pelayanan prima. Bapak ada sebuah assessment atau soal untuk untuk kalian kerjakan, untuk seberapa tahu kalian tentang pelayanan prima tersebut. Baik, kalian bisa membuka kabut kalian, lalu nanti ada scan barcode ataupun kalian memasukkan pin ya untuk bisa mengerjakan soal tersebut. Jangan memakai nama samaran ya, memakai samaran, memakai nama asli biar Bapak tahu nama-nama kalian. Baik, Rofi sudah bergabung. Cynthia. Oke, nampaknya sudah bergabung semua ya. Bapak mulai ya. Oke, soalnya cukup gampang, kalian mungkin bisa lah menjawab dengan mudah. Baik. Nah, kita lihat hasilnya. Siapa yang menduduki peringkat atas? Oh, nampaknya Chelsea di peringkat nomor 3, Stefani nomor 2. Oke, kalian oke. Terima kasih. Namanya kalian sudah pada pintar-pintar semua ya. Amin. Memang. Jadi mungkin baik, kita lanjut ke materi.
Nah, pengertian dari pelayanan prima adalah sebuah pelayanan terbaik yang diberikan kepada pelanggan maupun internal dan eksternal, di mana supaya pelanggan merasa dihargai, lalu permintaan dari pelanggan itu sesuai apa yang dilakukan oleh kita. Contoh dari pekerjaan ini berupa seperti customer service, lalu ya penjaga SPBU itu juga termasuk melakukan pelayanan prima, karena kita tahu saat kita membeli BBM, kalian pasti pernah kan itu mas-mas atau mbak-mbak kita datang lalu dia bilang silakan mbak, terus mau isi berapa, kayak itu dengan sopan kan, santun dengan bahasa yang sopan agar pelanggan merasa dihargai seperti itu. Lalu itu dari contoh di lingkungan sehari-hari kita. Lalu materi selanjutnya berupa, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Berarti pelayanan itu lebih ke jasa. Iya betul sekali, jasa ya seperti yang tadi mbak, seperti customer service kan, kita sebagai seorang yang melayani kan harus bagaimana bisa melayani pelanggan itu agar tetap nyaman, lalu antusias, agar minat mereka datang itu nyaman seperti itu mbak. Bagus, ada yang ditanyakan lagi? Belum. Oke, lanjut ya. Nah, tujuan pelayanan prima itu yang pertama ada memberikan pelayanan berkualitas yang ya seperti yang saya bapak sampaikan tadi, seperti pelayanan yang ramah tamah seperti itu. Lalu supaya pelanggan merasa diperhatikan, lalu dihargai, dan merasa dia itu pelanggan itu berada di situ seperti itu. Terus menumbuhkan kepercayaan sebagai kita sebagai orang dan bekerja di suatu perusahaan, yang pasti kita harus bisa menumbuhkan kepercayaan kepada siapa pelanggan agar mereka itu memiliki minat terhadap kita. Seperti saat kita ingin mengajukan suatu proposal ataupun mengajukan suatu proyek agar pelanggan ini atau investor konsumen itu minat terhadap kita seperti itu. Lalu membantu pelanggan untuk mengambil keputusan. Hal ini juga sangat penting sebagai kita yang melakukan pelayanan prima ini, agar dimana kita tidak hanya membantu secara umum dengan melakukan pelayanan-pelayanan yang yang lebih melayani situ, tapi kita juga memberikan suatu saran ataupun pendapat agar pelanggan merasa tidak bingung dalam mengambil keputusan itu. Bapak lanjut ya. Oke. Nah, selanjutnya ada fungsi pelayanan prima. Jadi pelayanan prima itu ada beberapa fungsi. Yang pertama, membuat pelanggan merasa penting seperti yang Bapak sampaikan tadi, lalu memberikan layanan yang ramah tamah. Jadi pelayanan yang sopan terus ramah terhadap pelanggan itu juga berpengaruh terhadap minat dari pelanggan yang kita tuju. Terus mengutamakan kepuasan pelanggan di setiap interaksi. Jadi kepentingan pelanggan itu nomor satu buat kita. Jadi kepuasan dari pelanggan menjadi hal yang utama buat kita, bisa melakukan pekerjaan ini sesuai dengan profesionalisme itu. Lanjut, menempatkan pelanggan sebagai mitra. Jadi pelanggan ini istilah katanya sebagai sebuah kita bekerja sama agar bisa menjalin hubungan kerja sama seperti itu. Jadi akan menjadi mitra atau langganan setiap mereka pelanggan agar tetap selalu kepada kita. Lalu menghasilkan kepuasan yang optimal lagi. Jadi kepuasan ini yang sangat penting sebagai hal, karena sebagai kita jasa pelayanan dengan teknik dasar pelayanan prima, hal ini sangat penting. Terus selalu menunjukkan keberanian nyata untuk memberikan rasa puas ya, karena
kita tidak hanya secara ramah tamah, tapi kita juga peduli kepada pelanggan agar mereka tuh merasa nyaman, terus melakukan upaya layanan terpadu demi kepuasan pelanggan. Nah, seperti yang tadi yang Bapak sampaikan, jadi pelayanan ini kepada pelanggan itu nomor satu, seperti itu. Baik, tapi belum selesai. Bapak ingin tahu seberapa kalian mendapat penjelasan dari Bapak tadi. Mungkin dari salah satu anak bisa menyampaikan apa yang kalian dapat hari ini. Oke, Mbak Rafi apa? Ya, izin. Saya Rafiatul Warhama, izin menyampaikan senangkep saya tadi. Yang pertama terkait dengan pengertian dari pelayanan prima sendiri itu kayak kita melayani, jadi kita tuh memberikan jasa untuk melayani seorang pelanggan agar nantinya tujuan kita itu pelanggan itu merasa dihargai, merasa ada, hingga nanti terciptanya suatu kepuasan pelanggan hingga pelanggan itu mau kembali lagi ke jasa kita gitu. Terus juga tadi ada beberapa tujuan, yaitu tadi pelanggan merasa puas, pelanggan bisa merasa dihargai, terus pelanggan bisa kembali lagi itu. Mungkin itu aja. Baik, pendapat yang cukup bagus ya Mbak ya. Nanti saya berikan nilai A. Siap. Oke. Terima kasih Pak. Jadi betul yang disampaikan dari Mbak Novi tadi ya, berupa pelayanan ini sebuah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan agar pelanggan itu merasa dihargai dan merasa puas, seperti itu. Sebelum itu Bapak ada post-test di mana seberapa kalian bisa mengerjakan soal ini setelah kalian mempelajari yang tadi yang Bapak sampaikan. Bapak akan menyebarkan kertas ini, nanti tolong jawab di sini dan nanti Bapak akan nilai gitu. Saya berikan waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Oke, baik, nampaknya waktu sudah selesai. Baik, boleh kertasnya Bapak saya minta. Oke. Oh, nampaknya udah cukup pintar semua ini. Namanya. Oke, bagus. Alhamdulillah. Oke, pelajaran yang hari ini kita dapat yaitu kesimpulan dari pelajaran hari ini yang kita dapat yaitu berupa pelayanan prima sendiri adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan agar pelanggan merasa puas dan dihargai. Lalu tujuan pelayanan prima adalah agar pelanggan merasa dihargai dan diprioritaskan, di mana agar sesuai dengan profesionalisme dalam teknik pelayanan prima. Untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan menyampaikan berupa materi yaitu tentang fungsi dan macam-macam jenis pelayanan prima tersebut. Nanti terdapat studi kasus di mana kalian akan melakukan kelompok berdiskusi seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak? Untuk kelompoknya di spin atau gimana Pak? Untuk kelompoknya rahasia, nanti Bapak ajak. Oke, terima kasih. Oke, jadi cukup sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga kalian anak-anak tetap semangat. Saya lihat tadi sepertinya pada fokus semua ya. Saya merasa senang. Jadi seperti ya dihargai seperti itu. Baik. Terus konsisten seperti ini, semangat terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.